Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Tadris Matematika kelas 6E, mata kuliah Matematika Asuransi Syariah dengan anggota kelompok 3 yaitu Muhammad Bahauddin, Zulfa Ulin Nikmah, Betty Dwi Anggraini, dan Bella Sutriani akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul materi beberapa pendapat ulama tentang asuransi. Pendapat ulama kontemporer tentang asuransi. Konsep dan perjanjian asuransi merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa-masa pertama perkembangan fikih Islam. Hal ini menimbulkan banyak perbincangan dan pendapat tentang hukum asuransi menurut syariat Islam. Perbedaan pendapat bermunculan dari para ulama fikih kontemporer. Di antara mereka, ada yang membolehkan dan menghalalkan asuransi, dan sebagian yang lainnya melarang dan mengharamkannya. Ada pula kelompok yang mengharamkan asuransi hanya pada sebagian macamnya saja, atau jenis-jenis asuransi tertentu saja. Nah, berikut pendapat ulama kontemporer tentang asuransi. 1. Pendapat ulama yang mengharamkan kegiatan asuransi. Nah, yang pertama yaitu pendapat Syekh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi. Beliau merupakan orang yang pertama kali berbicara tentang asuransi di kalangan ahli fikih. Nah, beliau ini juga merupakan seorang tokoh ulama dari mazhab Hanafi yang mempunyai banyak karya ilmiah dan tersebar di dunia Islam. Dalam kitabnya yang terkenal yakni Hasyiah Ibni Abidin Bab Al-Jihad Pasal Isti'mani Al-Kafir, ia menulis, telah menjadi kebiasaan apabila para pedagang menyewa kapal dari seorang kafir harbi. Mereka membayar upah untuk seorang yang berada di negeri asal penyewa kapal, yang disebut sebagai sukarah atau semacam premi asuransi. Nah, dengan ketentuan bahwa barang-barang pemakai kapal yang berada di kapal yang disewa itu bila musnah karena kebakaran atau kapal tenggelam atau dibajak dan sebagainya, maka penerima sukarah itu menjadi penanggung sebagai imbalan dari uang yang diambil dari para pedagang tersebut. Penanggung itu mempunyai wakil yang mendapat perlindungan atau mustaman yang berdiam di kota-kota pelabuhan negara Islam atas seizin penguasa. Wakil tersebut menerima premi pertanggungan dari para pedagang, dan apabila barang-barang mereka tertimpa musibah, si wakil yang akan membayar kepada para pedagang sebagai uang pengganti sebesar uang yang pernah diterimanya. Yang kedua, Syekh Muhammad Al-Ghazali, yaitu seorang ulama dan tokoh pergerakan dari Mesir. Dalam bukunya Al-Islam wa Al-Manahiju Al-Istiraqiyah atau Islam dan pokok-pokok ajaran sosialisme, ia menyatakan bahwa asuransi itu mengandung riba karena beberapa hal, yaitu apabila waktu perjanjian telah berakhir, maka uang premi dikembalikan kepada pihak tertanggung dengan disertai bunganya, dan ini adalah riba. Nah, yang kedua, ganti rugi yang diberikan kepada pihak tertanggung pada waktu terjadinya peristiwa yang disebutkan di dalam polis juga tidak diterima oleh syarak. Yang ketiga, kebanyakan usaha asuransi menjalankan kegiatan riba atau pinjaman berbunga dan lain-lain. Kemudian, perusahaan asuransi di dalam usahanya mendekati bisnis lotre, di mana hanya sebagian kecil dari yang membutuhkan dapat mengambil manfaat. Kemudian, alasan yang terakhir yaitu asuransi dengan arti ini merupakan salah satu alat untuk berbuat dosa. Banyak alasan uang dicari-cari guna mengorek keuntungan dengan mengharap datangnya peristiwa yang tiba-tiba. Yang ketiga adalah Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi. Beliau merupakan seorang guru besar dari Universitas di Qatar, sekaligus juga seorang ulama dan dai terkemuka di dunia Islam saat ini. Nah, beliau mengatakan bahwa asuransi dalam hal ini konvensional dalam praktek sekarang ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ia mencontohkan dalam asuransi kecelakaan, yaitu seorang peserta membayar sejumlah uang setiap tahun. Apabila ia selamat dari kecelakaan,
maka uang jaminan itu hilang atau hangus. Nah, sedangkan perusahaan asuransi akan menguasai sejumlah uang yang dibayarkan peserta tersebut, dan perusahaan tidak mengembalikan sedikit pun uang tersebut kepada peserta yang telah membayarnya. Tetapi bila terjadi suatu kecelakaan, maka perusahaan asuransi akan membayar sejumlah uang yang telah diperjanjikan bersama. Dan hal seperti ini sudah keluar dari tujuan bisnis dan perkongsian dalam pertanggungan. Yang keempat yaitu Dr. Muhammad Muslihuddin, seorang guru besar hukum Islam dari Universitas di London. Dalam disertasi doktoralnya yang berjudul Insurance and Islamic Law, ia mengatakan bahwa kontrak asuransi konvensional ditolak oleh ulama atau kalangan cendekiawan muslim dengan berbagai alasan. Sementara penyokong modernis Islam bersikeras bahwa asuransi boleh menurut hukum Islam. Nah, keberatan para ulama terutama adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, asuransi merupakan kontrak perjudian. Kemudian, asuransi hanyalah pertaruhan dan bersifat tidak pasti. Kemudian, asuransi jiwa adalah alat di mana suatu usaha dilakukan untuk mengganti kehendak Tuhan. Misalnya dalam asuransi jiwa, jika premi tidak tentu karena peserta asuransi tidak berapa kali cicilan yang akan dibayarkan sampai ia meninggal. Kemudian yang keenam, perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang dibayarkan oleh peserta asuransi dalam surat-surat berharga atau sekuritas berbunga. Yang terakhir, seluruh bisnis asuransi didasarkan pada riba yang hukumnya merupakan haram. Kelima, yaitu Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau merupakan seorang guru besar dari Universitas Damaskus, Syria, juga seorang ulama fikih kontemporer ternama. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab fikihnya yang sangat masyhur yaitu Al-Fiqhu Al-Islami wa Adilatuhu jilid kelima mengatakan bahwa pada hakikatnya akad asuransi termasuk dalam akad gharar, yaitu akad yang tidak jelas tentang ada tidaknya sesuatu yang diakadkan. Padahal Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar. Jika dikiaskan dengan akad pertukaran harta, maka akad asuransi termasuk gharar seperti gharar yang terdapat dalam akad jual beli. Akad asuransi bersama juga termasuk akad pertukaran harta. Ia juga termasuk gharar, sebagaimana gharar yang terjadi pada kebanyakan akad pertukaran harta. Ahli syariah memasukkannya ke dalam kelompok akad gharar. Ini disebabkan akad asuransi itu adalah untuk kejadian yang akan datang yang belum pasti berlaku dan tidak diketahui kejadiannya. Karenanya, gharar melekat dan menyatu dalam praktek dan akad asuransi. Oleh karena itu, menurut Az-Zuhaili, tidak halal bagi seorang pedagang dan oleh seorang mukmin mengambil ganti rugi dari harta yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Yang keenam yaitu Dr. Husain Hamid Ihsan. Beliau merupakan seorang ulama dan cendekiawan muslim kontemporer dari Universitas King Abdul Aziz di Mekah. Beliau menulis suatu buku yang sangat fundamental yaitu Hukmu Asy-Syariah Al-Islamiyah fi Uqudi At-Takmin atau asuransi dalam hukum Islam. Dengan argumen yang kuat tentang gharar, maisir dan riba dalam asuransi. Nah, secara garis besar, Husain Hamid Ihsan berkesimpulan yaitu akad asuransi adalah akad muawadah maliyah atau pertukaran harta yang mengandung gharar. Yang kedua, akad asuransi mengandung unsur judi dan taruhan. Dan yang ketiga adalah akad asuransi mengandung riba. Yang ketujuh yaitu Profesor Kiai Haji Ali Yafi. Beliau merupakan mantan ketua MUI dan juga mantan Rais Am Nahdlatul Ulama atau NU. Beliau seorang guru besar ilmu fikih, salah satu ulama yang sangat independen pendapatnya di Indonesia, serta berperan besar dalam proses pendirian Bank Muamalat Indonesia dan Asuransi Takaful, bank dan asuransi syariah pertama di Indonesia. Setelah mengkaji dan membahas secara mendalam apa itu asuransi, bentuk-bentuk dan tujuan serta kaitannya dengan perundang-undangan di Indonesia, serta menelaah pendapat-pendapat ulama ternama yang dikutip dalam tulisannya, kemudian ia berkesimpulan yaitu
Masalah asuransi penting mendapat perhatian ulama karena ia merupakan suatu kenyataan yang mempunyai peranan dalam banyak segi hukum kehidupan masyarakat dan melibatkan banyak orang dan golongan di dalamnya. Yang kedua, asuransi diciptakan di dunia barat dan diatur oleh hukum barat, sehingga ia mempunyai watak, bentuk, sifat, dan tujuannya sendiri yang membedakannya dengan fikih muamalat yang beredar dalam dunia Islam. Yang ketiga, dari 3 jenis asuransi, 2 diantaranya yaitu asuransi sosial dan asuransi wajib dapat memperoleh tempat dalam lingkungan patokan-patokan muamalah yang ditetapkan oleh hukum syara. Oleh karenanya, layak diberi perhatian untuk dikembangkan menjadi wasilah yang disyariatkan. Kemudian yang keempat, jenis asuransi komersial tidak memberikan pemecahan terhadap pangkal ide asuransi yang baik. Nah, menurut hukum dan prakteknya, ia saling berkaitan dengan hal-hal yang dilarang dalam fikih muamalah. Ia pun tidak menjamin adanya suatu kemaslahatan yang diperbolehkan dalam syariat dan tidak ada pula kondisi terpaksa atau dharirah ataupun hajah. 2 pendapat ulama yang membolehkan kegiatan asuransi. A. Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh memfatwakan yang disebut fatwa syariah dalam majalah Al-Muhammad. Kaidah syariah menyatakan bahwa pekerjaan perusahaan asuransi jiwa adalah pekerjaan yang diperbolehkan karena persetujuan antara seseorang dengan pemilik perusahaan asuransi tergolong syirkah al-mudharabah, dan hal demikian boleh atau jaiz dikerjakan. Berdasarkan fatwa ini, dapat dikatakan bahwa Syekh Muhammad Abduh merupakan orang pertama yang menggolongkan asuransi jiwa dengan syirkah al-mudharabah. Prof. Dr. Muhammad Nejatullah Siddiqi. Nejatullah Siddiqi menganalogikan asuransi dengan kafalah atau ganti rugi. Menurutnya, asuransi berbeda dengan perjudian dan pertaruhan. Dalam perjudian dan pertaruhan, si penjudi itu bertaruh mencari resiko, sedangkan dalam asuransi, nasabah justru mencari perlindungan dari resiko yang tak terelakkan, misalnya mati. Untuk menghindari dari masalah, niat si tertanggung tak cuma melihat pada kafalah, tetapi pada makna ji'alah, atau memberi janji upah. Dan ini adalah perjanjian yang jelas di antara kedua pihak. C. Prof. Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Mustafa Ahmad Az-Zarqa berpendapat bahwa jika ada di antara peserta asuransi sebelum preminya selesai diangsur, maka kepadanya dibayar penuh oleh perusahaan asuransi sebesar uang yang telah diperjanjikan. Asuransi yang semacam ini tidak mengandung tipuan bagi kedua belah pihak. Karena itu hukum syara membolehkan. Lebih lanjut, Az-Zarqa mengatakan bahwa sistem asuransi ini memberi keamanan dan ketenangan bagi para anggotanya. Bagi Az-Zarqa, kebolehannya karena tidak ada gharar. Perikatan asuransi dipandang sebagai prinsip yang daruri menurut syara yang harus dipraktekkan di lingkungan pegawai negeri, yaitu peraturan pensiun dan pendapatan pegawai. D. Syekh Abdurrahman Isa. Syekh Abdurrahman Isa menyatakan bahwa asuransi merupakan praktek muamalah gaya baru yang belum dijumpai imam-imam mujtahid terdahulu. Demikian juga para sahabat Nabi. Praktek ini menghasilkan kemaslahatan ekonomi yang banyak. Ulama telah menetapkan bahwa kepentingan umum yang selaras dengan hukum syara patut diamalkan. Oleh karena asuransi menyangkut kepentingan umum, maka halal menurut syara. Menurutnya, perjanjian asuransi sama dengan perjanjian ji'alah atau pemberian janji upah. Ia mengatakan bahwa perusahaan wajib membayar sejumlah uang ganti rugi apabila peserta asuransi mengerjakan sesuatu untuknya, yaitu membayar uang premi dengan peraturan tertentu. Maka apabila seseorang telah mengerjakan perbuatan tersebut, ia berhak atas sejumlah uang pengganti kerugian yang dijanjikan oleh perusahaan asuransi. E. Prof. Dr. Muhammad Yusuf Musa. Yusuf Musa mengatakan bahwa asuransi bagaimanapun bentuknya merupakan perkongsian yang menguntungkan masyarakat.
Asuransi jiwa menguntungkan nasabah sebagaimana halnya menguntungkan perusahaan yang mengelola asuransi. Ia mengemukakan pandangan bahwa sepanjang dilakukan bersih dari riba, maka asuransi hukumnya boleh. Dengan pengertian apabila nasabah masih hidup menurut jangka waktu yang ditentukan dalam polis, maka dia meminta pembayaran kembali, hanya sebesar premi yang pernah dibayarkan tanpa ada tambahan. Tetapi jika nasabah meninggal dunia sebelum batas akhir penyetoran premi, maka ahli warisnya berhak menerima nilai asuransi sesuai dengan yang tercantum dalam polis, dan ini halal menurut hukum syara. Syekh Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa asuransi itu boleh sebab termasuk akad mudharabah. Dalam syariat Islam, akad mudharabah adalah perjanjian persekutuan dalam keuntungan dengan modal yang diberikan oleh satu pihak dan dengan tenaga di pihak yang lain. Demikian pula dalam asuransi, orang yang berkongsi atau nasabah memberikan hartanya dengan jalan membayar premi, sementara dari pihak lain atau perusahaan asuransi mengelola harta tadi sehingga dapat menghasilkan keuntungan timbal balik, baik bagi para nasabah maupun bagi perusahaan, sesuai dengan perjanjian mereka. Prof. Dr. Muhammad Al-Bahi berpendapat bahwa asuransi itu hukumnya halal karena yang pertama, asuransi merupakan suatu usaha yang bersifat tolong-menolong. Yang kedua, asuransi mirip dengan akad mudharabah dan bertujuan untuk mengembangkan harta. Yang ketiga, asuransi tidak mengandung hukum riba. Yang keempat, asuransi tidak mengurangi tawakal kepada Allah SWT. Yang kelima, asuransi merupakan suatu usaha untuk menjamin pesertanya yang jatuh melarat karena suatu musibah. Yang keenam, asuransi memperluas lapangan kerja baru. Syekh Muhammad Dasuki mengatakan bahwa asuransi itu hukumnya halal dikarenakan yang pertama, asuransi sama dengan akad perkongsian mudharabah. Yang kedua, asuransi sama dengan akad kafalah atau mirip dengan akad syirkatu al-inan. Asuransi dalam literatur fikih klasik. Konsep at-ta'min atau asuransi sudah diangkat dalam beberapa literatur fikih klasik yang menurut penelitian para pakar perundang-undangan Islam dapat dijadikan dasar dalam mengakomodir konsep asuransi yang berdasarkan syariat Islam. Di antaranya al-aqilah, saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarga. Aqilah adalah istilah masyhur di kalangan fuqaha yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai cikal bakal konsep asuransi syariah. Aqilah berasal dari tradisi suku Arab jauh sebelum Islam datang. Aqilah merupakan tanggung jawab kelompok. Al-muwalat atau perjanjian. Penjamin menjamin seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Penjamin setuju untuk menanggung bayaran dia jika orang yang dijamin tersebut melakukan jinayah. Al-khosamah. Konsep perjanjian ini berhubungan dengan jiwa manusia. Sistem ini melibatkan usaha pengumpulan dana dalam sebuah tabungan atau pengumpulan uang iuran dari peserta atau majelis. At-tanahud, makanan yang dikumpulkan dari para peserta shofar kemudian dicampur jadi satu. Makanan tersebut dibagikan pada saatnya kepada mereka, kendati mereka mendapatkan porsi yang berbeda-beda. Al-Umrah Al-Baji 494 Hijriah bermazhab Maliki ketika mendiskusikan masalah jual beli gharar mengatakan, jika A menyerahkan rumahnya kepada pihak B dengan kompensasi B memberikan biaya hidup kepada A sampai meninggal. Al-Baji berkomentar, saya tidak setuju dengan model transaksi seperti itu, tetapi jika terjadi saya tidak membatalkannya. Ahad al-Hirosah
atau kontrak pengawal keselamatan. Di dunia Islam terjadi berbagai kontrak antar individu. Misal individu yang ingin selamat, lalu ia membuat kontrak dengan seorang untuk menjaga keselamatannya, di mana ia membayar sejumlah uang kepada pengawal dengan kompensasi keamanan dijaga oleh pengawal. Diman Koter Torik. Kontrak ini merupakan jaminan keselamatan lalu lintas. Para pedagang muslim pada masa lampau ingin mendapatkan perlindungan keselamatan. Lalu ia membuat kontrak dengan orang-orang yang kuat dan berani di daerah rawan. Al-Wadi'ah bi Ujrin. Dalam kontrak wadi'ah ini, jika kerusakan pada barang ketika dikembalikan, maka pihak penerima wadi'ah wajib menggantinya. Karena ketika menitipkan, pihak penitip telah membayar sejumlah uang kepada tempat penitipan. Nizam at-Taha'ud. Sistem pensiunan yang sudah lama terjadi di dunia Islam. Pegawai suatu instansi berhak mendapatkan jaminan hari tua berupa pensiunan. Untuk yang terakhir adalah dalil-dalil syar'i yang mendasari asuransi. Yang pertama, perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan. Allah dalam Al-Quran memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok, karena sebagian dari kita dalam kaitannya berusaha untuk menabung atau berasuransi. Asuransi untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu datang menimpa kita. Di sini kita perlu perencanaan dan kecermatan menghadapi hari esok. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok atau masa depan. Dan bertakwalah kepada Allah, Maha mengetahui yang kamu kerjakan." Al-Hasyr ayat 18. Yang kedua, firman Allah tentang prinsip-prinsip bermuamalah. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil." An-Nisa ayat 58. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 278. Selanjutnya, perintah Allah untuk saling bertanggung jawab. Dalam praktek asuransi syariah, baik yang bersifat mutual maupun bukan, pada prinsipnya para peserta bertujuan untuk saling bertanggung jawab. Dalam Islam, memikul tanggung jawab dengan niat baik dan ikhlas adalah suatu ibadah. Hal ini dapat dilihat dalam hadis Nabi. Setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab, dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang yang di bawah tanggung jawabmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seseorang tidak dianggap beriman sehingga ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, perintah Allah untuk saling bekerja sama dan bantu-membantu. Allah memerintahkan kepada umatnya untuk saling menolong dalam kebajikan dan takwa. Dalam asuransi syariah, para peserta satu sama lain bekerja sama dan saling menolong melalui instrumen dana terbaru atau dana kebajikan. Allah berfirman, "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir atau orang yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, serta memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan.
Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 177. Untuk yang kelima, perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah. Allah sangat konkret dengan kepentingan keselamatan dan keamanan dari setiap umatnya. Allah berfirman, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Quraisy ayat 4. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, sentosa, selamat. Al-Baqarah ayat 126. Dan hadis Nabi, sesungguhnya orang yang beriman ialah barang siapa yang memberikan keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demi diriku, dalam kekuasaan Allah tidaklah masuk surga orang-orang yang tidak memberikan perlindungan bagi tetangganya yang dalam kesusahan. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, hadis-hadis Nabi tentang prinsip bermuamalah. Yang pertama, ada 3 hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan jawawud untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Yang kedua, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Selanjutnya, Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Malik. Untuk yang terakhir, kaidah-kaidah fikih tentang muamalah. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Menghindarkan mafsadat atau kerusakan dan bahaya harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan. Bahaya atau beban berat harus dihilangkan. Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah. Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang atau mukrid adalah riba. Itu tadi hasil diskusi kelompok kami dengan materi beberapa pendapat ulama tentang asuransi. Semoga dengan adanya penjelasan di video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.